dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan melaksanakan PLP 1 di SMAN 1 Jasinga. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Nisbia. Nama saya Aleida Tahia. Sekian perkenalan dari kami. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sedang berada di SMAN 1 Jasinga dan sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Jasinga. Nah, untuk memulai pertanyaan hari ini, kita akan bertanya seputar tentang struktur organisasi yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana struktur organisasi yang ada di sekolah ini? Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Untuk struktur organisasi di SMA secara umum sama, tapi khusus di SMA Jasinga mungkin secara garis besar saja bahwa yang pertama itu ada kepala sekolah, terus bisa ada juga di bawah dari kepala sekolah itu ada yang namanya kabar TU, ya. Terus ke bawahnya juga ada yang namanya Wakasek. Di sini Wakasek ada 4, Wakasek urusan kurikulum, Wakasek urusan kesiswaan, Wakasek urusan sarana prasarana, dan Wakasek humas. Nah, setelah Wakasek tersebut di bawahnya ada guru-guru. Ya, guru-guru itu dan bawahnya ini adalah siswa-siswi SMA 1 Jasinga. Nah, di samping itu, secara umum ada juga yang sejajar dengan kepala sekolah itu yang namanya komite sekolah. Tapi komite ini sifatnya hanya koordinasi. Kita koordinasi antara komite dengan sekolah, ini kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah ke bawah itu ada garis lurus, tidak terkhusus, itu sifatnya instruksi ke bawah. Nah, secara umum organisasi yang ada di SMA kita itu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik siswa yang ada di SMAN 1 Jasinga ini? Untuk karakteristik mungkin secara umum ya, yang ada di SMAN 1 Jasinga ini kalau kita lihat secara umum mereka itu anak-anak siswa-siswa SMAN Jasinga itu orang-orangnya disiplin, patuh terhadap aturan, sopan dan santun, kira-kira begitu, yang dibuktikan dengan tingkat ketidakpatuhan terhadap tata aturan yang ada itu masih di bawah 5%. Dan juga sopan santunnya itu bagus sekali, yang dibuktikan kalau ketemu baca salam yang lebih mudah tentang pada termasuk kepada bapak ibu yang di sini semua itu membuktikan bahwa anak kita di sini secara umumnya makin disiplin dan sopan santun. Sementara itu, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pemberlakuan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini terhadap siswa yang ada di sekolah ini? Untuk pemberlakuan tata tertib di SMA kita ini tentunya harus diawali dengan sosialisasi ya. Jadi aturan main yang ada di SMA ini setelah dibuat itu tentunya disosialisasikan kepada stakeholder yang ada di SMA ini, baik itu kepada bapak ibu dan pada siswa-siswi yang ada. Setelah disosialisasikan, tentunya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ada 3 tahap yang dilakukan di sini. Tahap pertama, kalau seandainya ada anak-anak yang melanggar aturan, pertama dia ditegur oleh siapa saja yang kebetulan melihat anak-anak itu melanggar aturan, dari bapak ibu guru, bisa juga nanti wali kelas atau bapak. Nah, kalau setelah melakukan hal kesalahan semacam itu, lalu anak itu nanti dibimbing oleh BP dan wali kelas. Setelah itu, kalau terus begitu, nanti tahap keduanya diberikan teguran tertulis. Bapak itu teguran di sana ya,
juga tertulis oleh sekolah kami BP itu mewakili sekolah dan tertulis kalau terus-terusan juga ya pada akhirnya nanti ke tahap ketiga mungkin kalau sudah sama sekali tidak bisa diperbaiki sudah dipakai lagi bisa ke arah yang lebih baik itu nanti sesuai dengan surat pernyataan pada saat mereka itu pada saat masuk kemudian saya salah satu catatannya siap mengikuti aturan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Desingan. Kalau suatu saat kalau melanggar dan sampai tahap ketiga melanggar siap melakukan orang tua. Sementara itu. Nah, Pak, untuk selanjutnya, apakah sekolah ini mempunyai kegiatan rutin yang selain ekstrakurikuler yang seperti study tour, itu observasi? Kegiatan rutin ya sampai kemarin tahun ajaran 2019-2020 itu ada ya kemarin dilaksanakan kalau itu pada bulan Desember akhir semester 1 tahun 2019-2020 yaitu mengadakan kegiatan study tour ke Jogja. Kalau studinya salah satunya ke Akmil ya yang ada di Magelang, terus diteruskan ke UGM, kemudian UGM, maka studinya juga ke untuk IPS terutama perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar juga ya, perusahaan pengrajin perak gitu ya. Nah itu studinya sekaligus juga mungkin turnya juga di sekitar yang ada di Jogja lah, yaitu ke Malioboro yang lain di sampai saat ini. Tapi untuk yang tahun sekarang nih 2021 belum bisa direncanakan. Kenapa demikian? Karena sedang masa pandemi, kita tidak tahu kapan berakhir pandemi itu, jadi belum bisa direncanakan untuk tahun ajaran sekarang. Untuk selanjutnya, Pak, apakah ada kebiasaan tertentu yang dilakukan sekolah ini sebelum dan sesudah KBM? Itu kebiasaan sebelum KBM? Ya. Ya, yang sudah dilaksanakan di sini salah satunya nih, pada saat anak-anak itu dan masuk pada pertama sih mulai jam 7 ya, keluar jam 4 itu masuk pertama tuh sana boleh diwajibkan mengikuti tadarusan. Tadarusan dalam ini adalah setiap anak setiap kelas ya pada saat guru masuk nanti dibimbing oleh guru. Dan biasanya yang membacakan ayat-ayat satu ayat atau dua ayat itu adalah di antara anak-anak itu sendiri dan dimulai dari KM membacakan satu ayat itu diikuti oleh siswa yang lain terus begitu bergiliran. Tujuannya adalah salah satu kebetulan sini SMA Jasmine itu tidak ada yang muslim, semua muslim, berarti mau tidak mau mengikuti ajaran Islam saat ini ya suruh baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membaca ini salah satunya adalah dengan diawali dengan yang baik, tentunya mudah-mudahan pada saat nanti proses belajar mengajar anak-anak itu menerima belajar itu dengan baiklah, ada lancar lah, tidak ada kesulitan dalam itu. Keduanya dan mudah-mudahan dengan dipaksa di sekolah, di rumah juga itu jadi kebiasaan yang baik untuk membaca Al-Quran. Nah di samping itu juga pada saat ini sudah dijadwalkan oleh kurikulum, pokoknya pada saat zuhur kira-kira antara jam 12 ya, sebelum 15 sebelum jam 12 itu harus sudah istirahat dan setelah itu digunakan untuk sholat berjamaah di sini. Tentunya karena siswanya banyak sampai 1000 lebih, mungkin dibagi-bagi tahapan-tahapan dan dipimpin oleh guru yang kebetulan saat itu ditugaskan. Itu. Nah, termasuk juga sholat subuh dan sholat asar. Kebetulan sholat asar itu kan kira-kira 3:20 ya. Kita masih ada sekolah. Jadi sebelum anak-anak pulang ke rumah masing-masing, anak-anak itu sudah beres melaksanakan salah satu tugas kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat asar. Maksudnya di posisi dan sholat asar berjamaah. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Yang tadi walaupun ini masuk ekstrakurikuler ya. Nah, Pak, selanjutnya kan sekarang sedang adanya pandemi COVID-19. Adakah kegiatan di sekolah ini yang tetap terlaksana?
itu terlaksana. Iya. Untuk proses belajar mengajar tahun 2021 tentunya mau tidak mau dan wajib dilaksanakan itu yang adalah tentang proses belajar mengajar ya, KBM, kegiatan mengajar yang biasanya kegiatan muka sekarang tidak, tapi tetap dilaksanakan. Berdasarkan SK itu juga ya, menurut Pak itu hanya yang diperbolehkan melaksanakan KBM tatap muka, walaupun itu juga dengan kondisi tertentu, dengan pelaksanaan teknis yang tertentu, itu hanya dia jauh. Bahkan sekarang bukan negara yang punya, tetapi untuk jasinya ini sekarang kan masih dalam masuk tahap dunia, tentunya tidak boleh ada yang melaksanakan KBM tatap muka. Jadi KBM itu adalah dengan bimbingan online atau istilah sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau ada yang istilah lain lagi BDR, belajar di rumah. Nah itu yang biasanya mesti dilaksanakan dengan teknisnya anak-anak tetap belajar di rumah ya, dan bapak ibu guru yang ada jadwalnya tetap harus ke sekolah dan memberikan pelajarannya dari sekolah melalui Zoom, dan ada yang melalui web sekolah gitu. Dan bagi anak-anak yang tidak punya pulsa atau sinyalnya jauh, untuk desa satu ini disediakan oleh komunitas tempat di titik tertentu, disediakan untuk internet tersebut. Nah, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler dan hal ini ekskul itu sampai saat ini belum tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena yang ekskul itu terus bertemu ya tidak belum. Jadi yang tetap dilaksanakannya sifatnya proses belajar mengajar. Kalau di sini kegiatan formal selain upacara itu ada apa aja Kang? Maksudnya? Yang kayak upacara gitu. Selain upacara di sini ada kegiatan apa aja? Untuk sebelum COVID ya? Iya. Ya, benar sebelum selain upacara ya kegiatan semacam kegiatan pemerintahan besar Islam, besar nasional, terus kegiatan sifatnya mengadakan perlombaan ya ada sih, tapi sekarang tidak dilaksanakan. Karena juga yang tujuan khusus ya, kita melaksanakan tadi tingkat kecamatan, hanya yang kita kirimkan biasanya kan keseluruhannya tuh pionir yang paling diutamakan, mereka mengirimkan setiap kelas 2 jadi tidak semuanya yang paling itu upacara itu bukan sekolah upacara Ya mungkin segitu saja obrolan kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Jasinga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sedang bersama Bapak Nasrul selaku guru geografi SMA 1 Jasinga. Nah, untuk memulai obrolan kali ini, kita akan bertanya seputar pengalaman Pak Nasrul ini mengajar geografi di SMA 1 Jasinga ini. Oke ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah mungkin perkenalkan lagi secara personal, saya Nasrul Rijal. Saya ngajar di SMA 1 Jasinga itu memang baru, yaitu dari tahun 2019. Dan pertama masuk ke sini memang langsung pegang geografi, yaitu khususnya kelas 10 IPS. Dan kalau sekarang guru geografi itu ada 2. Yang pertama adalah Pak Epi selaku Wakasek Kurikulum, yang kedua adalah saya. Dan saya ngajar geografi di SMA 1 Jasinga itu kelas 10 dan 11 semua kelas IPS. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau untuk dari pengalaman geografinya, berarti hitungannya hampir mau 2 tahun. Ya, 2 tahun. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak mengajar di kelas itu? Oke, nah untuk pembelajaran geografi sendiri, karena memang geografi itu adalah basicnya ilmu sosial, jadi saya selama mengajar itu setiap kali materi disangkut-pautkan dengan kehidupan yang dijalani oleh siswa saya sendiri. Jadi semuanya itu berbasis pada faktual gitu kan. Nah untuk metode pembelajarannya paling banyak yang saya menggunakan itu adalah sistemnya itu metode diskusi. Jadi semuanya itu diskusi. Pertama adalah saya memberi stimulus ke anak-anak
baik itu tayangan video ataupun mengenai pengalaman saya berhubungan dengan geografi. Setelah itu semua anak menanggapi. Ada juga kadang dibagi kelompok. Untuk kelompok, memang tugas kelompok ini kebanyakan proyek. Bisa karena mereka membuat mini research, pernah juga membuat pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan geografi, itu juga pernah. Jadi kebanyakannya, hampir bukan kebanyakan, bisa dibilang 95% itu basicnya itu adalah student center. Jadi siswa yang aktif, saya itu fasilitas dan motivator seperti itu. Pak, untuk sejauh ini, selama Bapak mengajar di SMA 1 Jasinga ini, bagaimana kemampuan siswa-siswinya memahami pembelajaran geografi? Nah, untuk pemahaman siswa, karena memang kelasnya itu beragam, jadi tidak bisa disamaratakan. Cuman kalau saya seperti ini, saya tidak membandingkan kelas IPS 1 dengan IPS 2, tapi saya membandingkan adalah bagaimana mereka, saya masuk di kelas IPS 1 sebelum saya masuk, dalam artian masih awal masuk dan akhir masuk. Jadi saya membandingkannya itu berdasarkan kemampuan siswa saya sendiri. Nah, untuk kemampuan siswa di sini, alhamdulillah secara pemahaman materinya itu cukup bagus. Dalam artian mungkin 60% siswa di atas rata-rata, kan. Sedangkan yang sisanya memang kendalanya karena geografi itu materinya sangat luas, jadi anak-anak itu fokusnya itu bukan di kehidupan merekanya. Seperti saya sudah jelaskan, geografi itu sebetulnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat langit itu adalah salah satu kegiatan geografi. Kita tinggal di sini itu pun adalah bagian dari geografi. Makanya setiap kali materi geografi kaitkan dengan kehidupan kita. Nah, untuk memahami hal seperti itu, ada beberapa siswa yang memang tidak, dalam artian belum masuk lah gitu. Terus saya menekankan ke semua siswa yang saya ajar, pokoknya kalian, kalau kalian memang suka geografi dan berminat untuk belajar geografi secara serius, ayo gitu. Tapi kalau kalian memang menyukai pelajaran yang lain, maka tugas kalian adalah ikuti saja pembelajaran geografi. Masalah hasilnya nanti maksimal atau tidak, itu tergantung kemampuan dan keinginan kalian. Jadi seperti itu. Kalau untuk penerimaan materinya, sejauh ini memang ada kendala, tapi kendalanya tidak terlalu baik. Jadi aman. Nah Pak, selama pandemi COVID-19 ini, apakah Bapak ada kesulitan tentang mengajar geografi atau mungkin ada yang tidak tersampaikan gitu? Benar, untuk COVID memang pembelajaran ideal di masa COVID itu tidak mungkin. Dalam artian pertama, materi. Untuk materi sendiri itu tidak bisa saya memaksakan materi yang di syllabus itu, contohnya ada 4 KG, maka diajarkan semua, enggak. Jadi saya itu memilih dalam setiap kali itu materi-materi yang esensial, yang memang itu perlu dan memang itu menjadi prasyarat untuk materi yang selanjutnya, maka saya ajarkan. Jadi seperti itu, tidak semua materinya saya masukkan, saya pilih dan saya sesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di Jasinga. Seperti itu. Nah, kalau berubah tentu sangat berubah, baik pemahaman siswanya ataupun penyampaian tulisannya sendiri. Seperti itu. Jauh lebih. Nah, demikianlah perbincangan kita hari ini dengan Bapak Nasrul selaku guru geografi di SMA Jasinga. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sedang bersama siswi SMA 1 Jasinga, tepatnya siswi jurusan DPS yang bernama Adinda Putriani Lestari. Nah, di sini kita mau ngajuin sedikit pertanyaan untuk adik Adinda. Kita mau nanya nih, menurut kamu itu seberapa penting sih geografi itu? Penting Kak, karena dari geografi kita bisa tahu tentang berbagai hal seperti tahu tentang gejala alam, bencana, dan lainnya. Selanjutnya kan sekarang ini sedang adanya pandemi COVID-19 ya, yang dimana pembelajaran itu dilakukan secara online. Nah, kendala kamu itu yang dirasain kamu selama pembelajaran online ini apa? Kendalanya itu banyak Kak, seperti kendala sinyal, sering keputus tiba-tiba, sama kendala kuota Kak. Terus materi yang didapat pada saat daring sulit untuk dipahami Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Adinda ini ikut ekstrakurikuler apa? Ikut Kopsis Kak. Itu kayak semacam apa? Kayak koperasi gitu ya? Siswa, iya, yang dipimpin oleh Ibu Eni. Nah, itu tuh sistemnya tuh kayak gimana?
kayak masak-masak, terus kayak ya gitu. Jualan gitu ya? Iya. Nah, jadi itu adalah video kegiatan PLP kita di SMAN 1 Jasinga. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Terima kasih.